Welcome back to my channel Arif VG Official. Nah, kali ini teman-teman kita belajar tentang simple past tense. Nah, simple past tense ini memiliki pengertian atau memiliki makna, yaitu menyatakan peristiwa yang terjadi, tindakan, kegiatan, dan perbuatan serta pekerjaan yang dilakukan pada waktu lampau dan diketahui waktu terjadinya. Atau dapat dikatakan bahwa simple past tense ini menerangkan tentang peristiwa, tindakan, kegiatan, dan perbuatan serta pekerjaan yang dilakukan pada waktu lampau dan diketahui waktu terjadinya. Nah, teman-teman, simple past tense ini memiliki rumus atau bentuk. Nah, rumus atau bentuk ini harus kita ingat dan harus kita hafal. Disebabkan karena rumus atau bentuk ini menjadi patokan dan menjadi tolak ukur bagi kita untuk membentuk kalimat, khususnya simple past tense, baik dalam kalimat positif maupun dalam kalimat negatif atau dalam kalimat interrogatif. Nah, dalam kalimat ini maka kita harus memperhatikan yaitu rumus atau bentuknya. Nah, teman-teman, rumus atau bentuknya adalah subjek tambah verb to tambah objek. Ini adalah kalimat positifnya. Lalu kemudian kalau kalimat negatifnya yaitu subjek tambah did tambah not tambah verb one tambah objek. Ini adalah kalimat negatifnya. Nah, kemudian kalau kalimat interrogatifnya did tambah subjek tambah verb one tambah objek. Ini adalah kalimat interrogatifnya. Lalu teman-teman, dalam rumus ini dan bentuk ini ada yang harus kita perhatikan terkait dengan pemakaian verb. Nah, kalau simple past tense untuk kalimat positifnya verbnya yang dipakai adalah verb to. Untuk kalimat positifnya maka yang dipakai adalah verb to. Lalu kemudian kalau kalimat negatifnya atau interrogatifnya yang dipakai kata kerja adalah verb one. Jadi sekali lagi mari kita perhatikan terkait dengan simple past tense. Untuk kalimat positif verb yang dipakai adalah verb to. Tetapi kalau kalimat negatif dan interrogatifnya yang kata kerja yang dipakai adalah verb one. Nah, teman-teman, dalam simple past tense ini memiliki keterangan waktu. Di antaranya adalah yesterday, last night, last Sunday, last Monday, last Monday, a week ago, this morning, now, dan today. Nah, kalau ada ini, itu menunjukkan bahwa kalimat itu simple past tense. Sekali lagi, keterangan waktunya adalah yesterday, last night, last Sunday, last Monday, a week ago, this morning, now, dan today. Nah, kemudian ada contoh yang saya sudah buat di sini, hanya beberapa, dan teman-teman nanti bisa latihan di rumah masing-masing untuk lebih memperlancar terkait dengan simple past tense ini. Nah, teman-teman, mari kita perhatikan contohnya. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau kalimat positif dari simple past tense adalah subjek, verb to, dan objek. Itu kalimat positifnya. Nah, seperti ini kalimatnya. I bought bicycle yesterday. Saya membeli sepeda kemarin. Jadi subjek dan verb to dan objek. Lalu kemudian kalau kalimat negatifnya maka ditambahkan did dan juga not, lalu kembali ke verb one. Seperti ini contohnya. I did not buy bicycle yesterday. Ini kalimat negatifnya. Saya tidak membeli sepeda kemarin. Lalu kalau kalimat interrogatifnya maka di ini ditaruh di depan subjek dan verbnya verb one. Nah, seperti ini contohnya. Did I buy bicycle yesterday?
apakah saya membeli sepeda kemarin? Nah, teman-teman, satu lagi contoh. Mari kita perhatikan bersama-sama. Jadi subjeknya di sini adalah she, lalu verb to baru objek. Nah, begini kalimatnya, she came here last week. Ya, dia datang di sini minggu lalu. Nah, di sini tadi subjeknya she, nah verbnya verb to. Ini kalimat positifnya. Lalu kalau kalimat negatifnya, penambahan need lalu not baru verb one. Nah, begini kalimatnya, she did not come here last week. Dia tidak datang di sini minggu lalu. Ini kalimat negatifnya. Lalu kemudian kalau kalimat interrogatifnya, did-nya ditaruh di depan, baru subjek, baru verb one. Jadi begini kalimatnya, did she come here last week? Apakah dia datang di sini minggu lalu? Nah, sekali lagi teman-teman, untuk simple past tense ini, verb yang dipakai dalam kalimat positifnya adalah verb to. Lalu kemudian kalau kalimat negatifnya dan juga interrogatifnya, verb yang dipakai adalah verb one. Lalu ini juga menjadi perhatian kita tak kala juga kita menjawab kalimat interrogatifnya. Nah, teman-teman, jika subjeknya I, ya, maka kalau kita menjawab kalimat interrogatifnya, kalau iya, yes, I did. Lalu kalau tidak, jawab no, I did not. Kemudian begitu juga dalam subjeknya she misalnya. Kalau iya, maka jawab yes, she did. Kalau tidak, jawab no, she did not. Nah, itu teman-teman terkait dengan pelajaran kita, yaitu simple past tense. Nah, sebelum meninggalkan video ini, tolong di like, di subscribe, dan di share. Terima kasih atas perhatiannya.